Shalom alihim besem Yeswa Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Tetapi saya boleh ya, saya menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku dari umat non-Kristen. Pertanyaannya begini, kiblat menurut Alkitab, Pak Pendeta HTD, kiblat menurut Alkitab itu apa? Baik, Alkitab tidak menulis tentang kiblat, tetapi ada orang-orang yang salah memahami kiblat. Kisah ceritanya begini ya. Di era Musa, Yesus, saya menyebut Yesus saja, soalnya Musa itu menyembah Yesus. Pak, pikiran kami nggak nyampe Pak memahami kalau Nabi Musa nyembah Yesus. Ya sudah, kalau pikiran kamu tidak nyampe, sudah diem duduk manis. Musa bertemu dengan Yesus, ya. Ada banyak hal ya. Musa mendapat perintah dari Yesus, salah satunya disuruh membuat kemah. Nanti ini cikal bakal dari bait Allah, ya. Kemah tabernakel lah ya. Dan di situ disuruh membuat tabut perjanjian, ngomong gampangnya kotak begitu ya. Di dalamnya isi mana, isi tongkat Harun yang berbunga, dan isi 10 firman Allah, itu loh batu itu ya. Loh batu yang tiruannya ya, karena yang pertama kan dipecahkan. Oke, lalu di dalam tutupnya tabut, tutup kotak itu diukirlah dengan salut emas, itu adalah kerub. Kerub adalah makhluk surga yang sayapnya 4, tangannya 4, semua penuh mata. Kerub ini bisa dibaca di Yeskiel, berapa ya? Yeskiel 10 ya. Di situ bagaimana description kerub ya. Ada tutup tabut ini diukir ya toh, dibikin ukiran nanti dilapis dengan emas. Kerub sayapnya ada sayap kerubnya, 2 ujung sini sama ujung sana. Lalu Tuhan berfirman, melalui di antara kedua sayap kerub itulah saya akan berfirman kepada umatku Israel. Maka ketika Allah hadir di dalam kedua sayap kerub, di antara kedua sayap kerub itu disertai dengan awan yang tebal gitu, terdengarlah suara. Barulah Allah menyampaikan, memperdengarkan suaranya dari dalam kerub itu. Sementara jemaah Israel tidak berani ya, jemaat Israel di luar jauh, tidak berani mendekat ya, nanti mati ya. Nah, Daniel adalah salah satu yang mengalami ini bahwa Daniel adalah orang ya yang dianggap sehat ya. Pada waktu bait Allah dirobohkan, Daniel dicomot dibawa ke Babel. Yang merobohkan bait Allah pertama siapa? Nebukadnezar, di dalam Daniel 1 ayat 1. Oke. Tabutnya kemana Pak? Ya, tabutnya kemana? Tabutnya hilang. Hilangnya kemana? Ya ini para pendeta entah tahu entah enggak ya. Kalau Romo dijamin enggak tahu deh. Ketika bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar, tabutnya ngilang. Ngilangnya kemana? Jangan tanya Romo nggak tahu. Tanya pendeta pun juga jarang yang tahu. Bahkan semua pendeta nggak tahu ya. Kemana tabut? Ya. Daniel dibawa ke Babel.
Lalu Daniel ini di dalam Daniel 6 ayat 10, setiap doa dia selalu menghadap ke Yerusalem. Nah, inilah cikal bakal kiblat. Daniel menganggap bahwa Allah masih ada di bawah reruntuhan bait Allah pertama itu. Maka setiap doa dari Babel itu sebut saja Irak sekarang ya. Dari Irak, Daniel doa menghadap ke Yerusalem dari atas tingkap-tingkap rumah di lantai atas ya. Di dalam Daniel 6 ayat 10. Daniel berpikir Allahku masih ada di reruntuhan, ada di dalam tabut perjanjian itu. Padahal tabut perjanjiannya nggak ada di reruntuhan itu. Ya, ketika bait Allah ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, tabut perjanjian ngilang. Lalu Daniel dulu pernah tahu bahwa Daniel adalah generasi yang memahami bahwa Allah berbicara melalui kedua tutup ya, kerup sayap kerup itu. Oke, inilah cikal bakal kiblat. Ya. Lalu Daniel menganggap bahwa tabut itu Allah berada di dalam tabut. Padahal Allah itu roh. Allah itu roh ya, dan tidak mungkin tinggal di dalam tabut. Allah hanya memakai tabut itu untuk sarana cara dia mau berbicara kepada umatnya Israel. Ya. Lalu ketika bait Allah pertama dihancurkan, tabutnya ngilang. Jangan tanya ke Romo ya, tabutnya ada di mana Romo? Nggak akan tahu dia. Jangan tanya ke pendeta ya, kayak Gilbert segala itu nggak akan tahu dia. Tabutnya ngilang kemana? Ya. Kemudian bait Allah kedua dibangun. Bait Allah kedua dibangun, ada tabut perjanjian nggak? Nggak ada. Ketika Yesus mengajar di bait Allah ya, di bait Allah kedua, mengajar di serambinya ya, tidak ada tabut di situ. Jadi Allah tidak lagi berbicara langsung kepada umat Israel melalui kedua sayap di dalam sayap kerup di dalam tabut perjanjian itu. Yesus tahu nggak tabutnya ada di mana? Ya tahu dong, kan yang nyuruh bikin tabut Yesus. Jadi bait Allah pertama diruntuhkan, tabutnya hilang. Hilangnya kemana? Jangan tanya ke Romo, jangan tanya ke pendeta. Ikut sekolah Alkitab baru nanti ngerti. Terus bait Allah kedua dibangun, nggak ada tabut, nggak ada. Ya, nggak ada tabut. Dan Allah tidak lagi berbicara langsung kepada umat Israel melalui tabut itu. Oke, jadi di mana Pak letak penyimpangan kiblat? Daniel menganggap Allah yang roh, yang berbicara melalui kedua sayap kerup itu. Lalu Daniel menyalahartikan bahwa Allah hadir di situ. Ya, Allah yang roh dipikirnya jadi Allah yang fisik, sehingga setiap doa dia menghadap Yerusalem. Hari ini ada satu gereja yang namanya gereja karismatik ya. Sikara lama, raba-raba, lama-lama enak juga ya. Itu ada banyak pemimpinnya, salah satu pemimpinnya sudah sepuh ya, inisialnya Niko Nyotora Harjo, itu inisialnya ya. Itu membuat pengajaran, gereja ini membuat pengajaran ke Yahudian, kalender Yahudi dipakai ya, hari raya Yahudi, pondok daun, hari raya ABCDEFGH dipakai, dirayakan oleh gereja ini. Kalau doa dia mengangkat tangan ke arah Yerusalem. Niko, saya kasih tahu, agama Yahudi sudah tidak ada. Yerusalem tidak pernah jadi kiblat. Tidak pernah ada Yerusalem jadi kiblat, dan tidak pernah ada Allah bersemayam di Yerusalem. Di usia senjamu sebelum ajal menjemput, Niko, tobat kamu. Tidak pernah ada pengajaran yang berbau-bau Israel, berbau-bau Yahudi. Tidak pernah ada itu. Itu karangan kamu ya. Agama Yahudi sudah almarhum.
Jadi gereja ini persis sama, melakukan kesalahan yang sama. Seperti waktu Daniel menganggap bahwa Allah bersemayam di dalam tabut, sehingga setiap doa mengarah ke Yerusalem. Lalu gereja-gereja seperti turunannya dari gereja karismatik Sikara, Lama, Raba-Raba, makin diraba makin terasa. Ini membuat pengajaran bahwa yuk kita doa ke arah Yerusalem. Yerusalem dijadikan kiblat. Itu 100% salah. Jadi kepada saudara-saudaraku umat non-Kristen yang nanya kiblat di Alkitab, tidak ada kiblat di Alkitab. Lah Allah ada di mana, Pak? Allah ada di Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga. Sekarang Yesus di sana memerintah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Di langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surga sekarang. Nanti ketika bumi ini lenyap, maka Yesus anak domba menciptakan bumi baru yang datar, tidak bulat. Lalu surga yang langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, diturunkan ke bumi baru, disebut Yerusalem baru. Very clear. Jadi Niko Nyoto Raharjo dan kelompoknya yang mengajarkan penyesatan, kiblatnya Yerusalem, doa ke Yerusalem, ya, mengarahkan tangan ke Yerusalem. Saya mau kasih tahu, tidak ada kiblat di Alkitab dan Allah tidak pernah secara fisik tinggal di Yerusalem. Segera tobat di usia senjamu sebelum ajal menjemput. Tobat kamu. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada kiblat di kekristenan. Ya, kalau di tempat Anda ada nggak kiblat, yaitu urusan Anda, silakan Anda yakini, gitu. Tetapi saya sudah menjawab pertanyaan Anda bahwa di kekristenan tidak ada kiblat dan Alkitab tidak mencatat ada kiblat. Sebab Allah itu roh. Roh punya sifat maha hadir. Aku melingkupi seluruh jagat raya ini. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yeremia 23 ayat 24, Allah melingkupi seluruh bumi ini. Ibrani 4 ayat 13, tidak ada yang tersembunyi di hadapanku, kata Allah. Sebab Allah itu roh. Tidak mungkin Anda menyembah Allah, Anda menyembah ke arah tertentu sebagai kiblat. Niko, tidak benar Anda menjadikan Yerusalem untuk kiblatmu. Allah itu maha hadir, Allah itu roh. Sedangkan Niko memahami Allah itu pribadi, pret Belgedes, ajaran super sesat yang mengatakan Allah itu pribadi. Lalu ada pribadi Bapa. Makanya Niko penyembah Bapa dalam nama Yesus, pret, itu ajaran super sesat. Tobat sebelum ajal menjemput. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kiblat di Alkitab. Ya, clear ya, tidak ada kiblat di Alkitab. Allah itu roh, Allah itu maha hadir. Maka ikuti seperti Yesus, dia menengadahkan tangan ke atas. Lah iya dong, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kisah 7 ayat 49. Ini sama dengan Yesaya berapa ya? Saya gak lupa, kalau tidak salah Yesaya 66 ayat 1 ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, clear. Jadi saya sudah menjawab. Kita Indonesia, kita Pancasila, ternyata tidak ada kiblat di kekristenan. Betul. Kalau Anda meyakini ada kiblat, silahkan. Tetapi Allah itu roh. Kekristenan tidak mengakuin Allah yat. Tidak ada ya. Allah harus roh. Tuhan harus roh. Siapa Allah yang roh? Siapakah Tuhan yang roh? Hanya satu-satunya di jagat raya ini yang Allahnya roh, Tuhannya roh, dan punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Cuman Allahnya orang Kristen. Satu-satunya Allah yang benar, yang roh, yang bukan zat, yang melingkupi sejagat raya ini dan tidak perlu kiblat. Dan Allah itu punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Cuman Allahnya orang Kristen.
Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Saya sudah menjawab apa yang ditanya, bagaimana kiblat menurut Alkitab. Tidak ada kiblat. Alkitab tidak mengenal kiblat, sebab Allah itu roh, Allah melingkupi seluruh jagat raya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang roh, satu-satunya Allah yang benar, yang melingkupi seluruh jagat raya, satu-satunya Allah yang melingkupi jagat raya ini sehingga tidak perlu kiblat, dan satu-satunya Allah yang punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.